Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa a'azza jundah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, bersyukur kepada Allah dengan izinnya kita bisa membersamai Buya Hamka dalam menadabburi ayat-ayat Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita membersamai beliau, menelaah tafsir karya beliau yaitu tafsir Al-Azhar. Dan kita sampai di episode yang ke-19 ini, insya Allah kita akan membahas tentang terkait tema persatuan umat Islam. Dan itu insya Allah kita akan mulai, saya akan bacakan beberapa ayat terkait dari 115 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardi وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Para pemirsa, Buya Hamka memulai di ayat 115 ini dengan ungkapan menarik sekali ya. Beliau sampaikan merupakan kenikmatan Allah bahwa kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, kata beliau, menghadapkan muka ketika beribadah kepada Allah, ketika sholat pun asal hati telah dihadapkan kepada Allah, diterimalah ibadah itu oleh Allah, sebab timur dan barat, utara maupun selatan, Allah jua yang mempunyainya. Masya Allah. Ini sangat dalam kata-kata walillahil masyriq wal maghrib, karena sesungguhnya arah, demikian juga waktu, tempat, semua adalah kepunyaan Allah. Maka esensi daripada ibadah itu sesungguhnya adalah qalbu kita yang muwajjah, yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bahkan mengungkapkan ya, saya bacakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, filsuf dan sufi yang terkenal itu, pernah menyatakan pendiriannya bahwa menghadap kiblat menurut pahamnya bukanlah syarat sah salat. Menarik ya, beliau sampaikan itu. Tapi beliau berkomentar, ya, menurut pahamnya lah bukanlah syarat sah salat, tetapi karena telah ijma sepaham seluruh ulama, ya, menyatakan bahwa menghadap kiblat ini adalah syarat sah salat, dia pun tidak mau berpacul atau memisahkan diri dari ijma itu. Subhanallah. Jadi sekalipun beliau pernah berpendapat Ibnu Arabi ini tidak merupakan syarat sah salat, tetapi beliau bertanazul karena pada hakikatnya yang lebih penting daripada menghadap kiblat adalah menghadapkan wajah atau menghadapkan qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah yang menjadi penting pada proses ini adalah ketika ibadah kita total diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini relate dengan ayat berikutnya, karena ayat berikutnya berbicara orang-orang yang mengklaim bahwa Allah ini punya anak. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhana. Dan ini masih melanjutkan pada tema sebelumnya. Di ayat 116 ini diturunkan dari asal kata ittakhadha, Allah telah mengambil anak. Jadi ini adalah klaim dari orang-orang Nasrani yang punya kepercayaan Nabi Isa Al-Masih adalah anak Allah. Dan sebagian dari orang Yahudi juga mengatakan Uzair itu adalah anak Allah yang kedua-duanya dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini pertaliannya dengan ayat sebelumnya, tempat beribadah kepada Allah hendaklah dimakmurkan dan jangan dihalang-halangi. Timur dan barat, utara selatan, seluruhnya kepunyaan Allah. Tetapi hendaklah dalam menetapkan dalam hati siapa dan bagaimana yang sebenarnya Allah itu, ya dia adalah tunggal, tidak memiliki anak. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, ini adalah terkait dengan menjaga tempat ibadah, terutamanya adalah masjid, dan tetapi juga dalam keharmonisan dalam bernegara dan bermasyarakat, bahkan di level global, maka sesungguhnya menjaga tempat ibadah yang lainnya juga merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan bumi, semuanya kepunyaan Allah dan tunduk kepadanya. Ini kita lihat bahwa konsep wahdaniyah, konsep manunggal satunya Allah Subhanahu wa taala itu dari sejak penciptaan yang berkuasa penuh, memiliki arah angin, memiliki waktu, tapi ada satu hal penting, bahwa Allah tidak mempunyai anak. Dan nanti dalam konsep wahdaniyah ini di dalam surat Al-Ikhlas bahkan disebutkan lam yalid wa lam yulad. Dan ini sudah betul-betul to the point, lam yalid, tidak melahirkan, wa lam yulad, dan tidak pernah dilahirkan. Jadi konsep itu menafikan adanya persyarikatan. Beliau tidak punya, Allah itu tidak punya pasangan, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak, Allah tidak boleh ditanya jenis kelaminnya apa. Nah ini yang menarik, merupakan sebuah konsep penting terkait dengan kepemilikan arah, dan nanti dilanjutkan dengan kepemilikan semua langit dan bumi. Nah, karena itulah dalam hal kalau kita membaca ayat 117 di ujungnya, dan apabila dia telah menentukan sesuatu, dia hanya berfirman jadilah. Ini kalau kita lihat ya tadi ya, wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini menarik, ada kata-kata kun fayakun. Jadilah maka dia akan jadi. Bagaimana konsep kun fayakun ini yang sangat terkenal itu? Tentu untuk memaparkan pendapat Buya Hamka, kita perlu membahasnya lebih detail, dan insya Allah kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran, sampai kita pada konsep kun fayakun. Jadi ketika ayat ini menjelaskan konsep kun fayakun, saya bacakan pendapat Buya Hamka ya. Allah berkekuasaan mutlak dan langsung, tidak memakai perantara. Bila dia menghendaki sesuatu, diperintahkannya supaya terjadi, maka sesuatu itu akan terjadi. Ini luar biasa. Bagaimana rahasia kejadian itu? Berapa lama? Bila masanya, tidaklah kuat otak manusia untuk berpikir sampai ke sana. Ini poin penting, bahwa ketika Allah menginginkan sesuatu, maka prosesnya kita tidak ditaklif untuk mengetahuinya. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu punya anak namanya Uzair. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Orang-orang Arab mengatakan malaikat adalah anak-anak Allah. Ini semuanya adalah konsep yang dinonaktifkan dan dicela dengan perkataan Allah Subhana, Maha Suci Allah. Kenapa Subhana ini diletakkan setelah klaim itu? Karena Allah tunggal dalam segala-galanya, dalam menciptakan, dalam mengurusi, dalam kepemilikan, dalam hal banyak. Dan karena itulah di dalam surat Ar-Rahman Allah disebutkan kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah adalah zat yang maha sibuk. Nah, bagaimana pertalian di antara sebelumnya menjadi ada, kapan adanya, bagaimana dahulunya, tidak ada seorang sarjana pun yang mengetahuinya. Dan pertanyaan ini sangat kompleks dan tidak boleh ditanyakan kepada Allah. Artinya begini, kalau ditanya Allah itu ada sejak kapan, itu pertanyaan yang nggak sopan, tidak perlu ada. Bahkan ilmuwan pun kalau ditanya kapan alam semesta ini ada, itu memungkinkan muncul sebuah konsep dan teori, tetapi kepastiannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena ini konsep kun, maka fa itu adalah proses.
Seperti halnya kalau Allah menginginkan kita punya anak, tentu secara manusiawi ya, kalau yang belum nikah dia harus menikah, lalu melakukan hubungan badan karena ada pembuahan sel telur oleh sperma, sampai kemudian sang istri hamil, terus itu yang disebut dengan fa. Jadi fa di sini tidak selalu terkait dengan langsung jadi. Ya Allah, saya mau minta uang ya Allah. Kata Allah, kun fayakun, langsung ada duit. Ternyata kan tidak. Perlu ada proses. Allah dalam memberi rizki akan melibatkan hamba-hambanya. Nah, orang-orang yang mengetahui hakikat kekuasaan Allah, kata fa ini adalah message. Dan dikatakan badi'us samawat, itu langit yang limitless yang kita tidak tahu seperti apa. Ruang angkasa itu hakikatnya apa, bahkan hari ini tidak ada yang tahu berapa luasnya. Itu semua adalah kepemilikan Allah. Dan berkata orang-orang yang tidak berpengetahuan, mengapa tidak bercakap-cakap Allah itu dengan kita atau datang kepada kita satu tanda. Ini mereka nantang lagi, tidak paham. Selain mengklaim Allah punya anak, loh, Allah ngapain ngutus Rasul gitu. Kalau mau Allah datang aja secara langsung. Dia tidak paham bahwa diutuskannya Rasul kepada manusia, dan Rasul itu juga manusia, supaya mendekatkan sangat relate syariat Allah dengan manusia. Bahkan kalau seandainya Rasul itu adalah malaikat, manusia akan punya alasan. Ya kan dia malaikat, nggak punya hawa nafsu. Ya, tapi dengan Rasul itu adalah manusia, nanti pada saat hari pengadilan, manusia tidak punya alasan yang cukup. Karena semua sudah dibeberkan, tanda-tanda kekuasaan Allah sudah dikirimkan, pedoman kitab sucinya, dan lain sebagainya, semuanya lengkap Allah berikan kepada mereka. Maka sesungguhnya telah kami jelaskan ayat-ayat kepada kaum yang yakin. Orang yang mau meyakini, maka message itu bisa tersampaikan kepadanya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Ini beliau menyitir sebuah ungkapan, dan tiap-tiap sesuatu adalah tanda baginya yang menunjukkan bahwa dia adalah esa adanya. Nah, ini kita lanjutkan di ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya telah kami utus engkau dengan kebenaran, pembawa berita gembira dan peringatan ancaman, dan tidaklah engkau akan ditanya dari ahli-ahli neraka. Ini Nabi Muhammad diutus sekaligus menjawab tadi itu, bahwa Allah nggak mungkin mengabulkan permintaan mereka. Ayo Allah langsung aja memerintahkan kami. Ya, Nabi Muhammad diutus itu memanusiakan mereka. Ada dimensi kemanusiaan yang ingin disampaikan. Nabi Muhammad itu juga dikabarkan di beberapa ayat Al-Quran, seperti halnya nabi-nabi yang lainnya, pergi ke pasar, berbelanja, ya, yamshuna fil aswaq, mereka memakan, mereka minum, mereka tidur, menikah. Ini hal-hal yang mendekatkan dengan kehidupan yang biasa dilaksanakan oleh manusia. Maka di sini dikatakan bil haqqi basyiran wa nadhira, dan diberikan bekal itu, dan pada saat nanti di hari kiamat Nabi Muhammad tidak akan ditanya kenapa mereka masuk neraka, karena yang terpenting adalah message sudah disampaikan, amanah tabligh sudah tertunaikan oleh para rasul dan juga diteruskan para dai. Lalu kita berlanjut pada lanjutan dari klaim mereka setelah didakwai oleh Nabi Muhammad. Ada ungkapan menarik ayat Allah di 120 ini, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sekali-kali tidaklah ridho terhadap engkau orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakan, sesungguhnya petunjuk Allah itulah dia yang petunjuk, dan sesungguhnya jika engkau turuti kemauan-kemauan mereka itu, sudah datang kepada engkau pengetahuan, tidaklah ada bagi engkau selain Allah akan pelindung dan tidak pula akan penolong. Jadi ini mohon maaf kalau terjemahnya kita akan sulit memahami dengan bacaan dan ejaan hari ini, karena ini terjemahannya apa adanya sebagaimana yang beliau tuliskan di waktu itu. Jadi kalau difahami bahwa orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi ini tidak akan ridho sampai kemudian kita meninggalkan Islam
dan mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah, ini bagaimana ayat ini yang sebagian pihak mengklaim bahwa ini tidak cocok dengan iklim toleransi di negeri kita. Bagaimana pandangan Buya Hamka, dan seharusnya kita mengamalkan ayat ini dalam konteks ideologi dan dalam konteks pergaulan dengan sesama manusia, khususnya adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya panjang lebar nanti kita bisa membahas pada segmen berikutnya setelah jeda singkat berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat, as-saimun as-saimat, rahimakumullah. Ayat walan tarda angkal yahudu walan nasara ini tidak bisa kita fahami ayat itu berdiri sendiri. Karena ini terkait dengan ayat sebelumnya, klaim tentang anak Allah. Terkait dengan sebelumnya mereka Bani Israel, ahli kitab yang hidup membersamai Rasulullah SAW, posisinya sudah menolak apa yang datang dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini juga terkait dengan sikap mereka, permusuhan mereka, bahkan orang-orang Yahudi dari beberapa klan mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini lebih bersifat ideologis yang bukan pangkalnya adalah keyakinan agama. Jadi perlu kita sampaikan juga, jangan sampai kita generalisir ketika kita melihat orang Nasrani, ketika kita melihat orang Yahudi, lalu kita samaratakan bahwa mereka membunuh kita, mereka tidak ingin kita hidup damai. Oh bukan, ayat ini bukan seperti itu. Mari kita baca pandangan beliau ya. Ayat ini telah memberi pesan dan pedoman kepada kita untuk terus-menerus sampai hari kiamat, bahwa di dunia ini akan tetap terus ada perlombaan berebut pengaruh. Nah, ini beliau memberikan satu hal yang penting terkait dengan pengaruh ya. Segala macam yang menyeleweng dari tauhid bukanlah petunjuk. Ya, petunjuk sejati banyak datang dari Allah. Dan ayat ini diberi peringatan bahwa lantardo, sekali-kali tidak akan ridho. Jadi makna ridho itu ya sekalipun orang baik juga sama, mohon maaf, mohon izin. Kita kadang melihat orang lain, melihat ada orang lain yang berbeda keyakinan agama gitu ya. Melihat orang itu baik gitu, baik sekali, sering membersamai kita, bahkan ikut kegiatan kita, bahkan mungkin juga dia ikut masuk masjid. Kadang kita lantardo itu makna positifnya, kok saya nggak rela kalau dia nggak masuk Islam, sayang banget kalau nggak masuk Islam. Akhirnya kita tergerak untuk mendoakan, dan itu boleh-boleh saja karena kita tidak memaksa. Nah sebaliknya, kata-kata lantardo itu juga berlaku dari sisi negatif, karena pada faktanya ada orang-orang ekstrim yang memang menginginkan kita tidak ingin sholat, yang menginginkan tidak rela kalau kita, anak-anak kita berpegang teguh pada agama Allah. Itu juga lantardo pada posisi yang ekstrim. Bahkan ada sampai yang memerangi, bahkan ada sampai yang melakukan genocide ya, dengan mengatasnamakan agama. Tapi ini kita tidak bisa generalisir secara penuh mereka melakukan semuanya dengan itu. Jadi kata-kata lantardo bisa berarti negatif dalam artian ada orang-orang ekstrim yang memang tidak menginginkan berkembangnya Islam secara jumlah, juga berkembangnya Islam secara kualitas. Karena dengan dibiarkan orang-orang Muslim hanya memahami Islam dari kulitnya saja, maka mereka akan jauh dari nilai dan esensi agamanya. Sebaliknya, kalau kita melihat ada orang baik dan dia belum Muslim, makna kita tidak ridho itu ya kita doakan. Ya, sayang banget kalau dia sampai tidak mendapatkan hidayah Allah. Dan dibolehkan kita mendoakan orang seperti itu untuk mendapat hidayah. Ini ada hal penting dan beliau juga menyebutkan di sini orang Yahudi punya banyak misi. Nah, di sini beliau sebutkan ada gerakan Freiheitsmetzler atau disebut gerakan Masonia. Dan beberapa gerakan internasional lain tempuknya dalam tangan Yahudi. Dunia Islam tidak perlu masuk agama mereka asal mereka menuruti keinginan mereka. Jadi targetnya memang tidak ingin mengkonvert orang keluar dari agama Islam,
mereka punya target umat Islam tidak mengamalkan ajaran agamanya. Umat Islam meninggalkan kitab sucinya. Umat Islam meninggalkan meneladani Rasulnya. Karena mereka punya pikiran kalau agama ini tidak dijalankan maka Islam tidak akan pernah bangkit. Jadi memahami ayat ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat sebelumnya. Memahami ayat ini tidak bisa dipisahkan dari perilaku ahli kitab dari kalangan Bani Israel sebelumnya yang umumnya mereka tidak mau mengakui bahkan menolak Nabi Muhammad SAW. Lalu di ayat 121, orang-orang yang kami datangkan kepada mereka akan kitab dan mereka baca dengan sebenar-benar bacaan itu adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Ini kalau seandainya yatslunahu haqqa tilawati, orang-orang itu membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya, kesimpulannya pasti satu, mereka akan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Bani Israel, ingatlah olehmu nikmatmu yang telah aku berikan. Di sini aku nikmatkan kepada kamu. Dan bahwasanya telah aku muliakan kamu atas bangsa-bangsa. Ini diulang lagi bagaimana Bani Israel dulu dimuliakan. Kapan mereka dimuliakan? Diangkat derajatnya ketika mereka mengamalkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Dan takutlah kamu akan hari yang tidak akan melepaskan satu diri daripada diri yang lain sesuatu pun. Ini perintah terkait untuk takwa kepada Allah melalui dimensi mempersiapkan hari akhir. Dan ini juga sebenarnya berlaku untuk siapa saja. Ada takeaway lesson penting sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Untuk yang tadi pertama, walillahil masyriq wal maghrib, berarti kita di mana saja beribadah kepada Allah itu ada flexibility. Yang intinya adalah kita tidak boleh meninggalkan, terutama sholat. Mukim musafir tetap sholat, sehat sakit tetap sholat, ya. Aman atau ada perang tetap sholat. Itu satu hal yang sangat penting, ada kesatuan risalah syariat Allah. Yang kedua, orang-orang Yahudi itu merencanakan keburukan kepada kita sampai mereka walantardo dikabarkan tidak akan mampu berbuat apa-apa ketika kita menjaga persatuan. Dan itulah yang Allah sampaikan message melalui di sini. Orang-orang yang yakin kepada Allah bisa menerima message persatuan itu sehingga nanti mereka tercegah dari mengikuti apa yang diinginkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena kalau disebut Yahudi dan Nasrani itu spesifik identiknya tidak baik. Karena ada penyebutan ya, ahli kitab itu umum, ada yang baik, ada yang tidak. Nanti ada orang yang spesifik memahami ayat Al-Quran disebut dengan utul kitab. Ada Bani Israel juga umum, tapi ketika disebut Yahudi dan Nasrani, umumnya sangat identik dengan rencana-rencana yang tidak baik. Mudah-mudahan kita dikuatkan pemahaman agama kita, dikuatkan di dalam bertawajuh beribadah kepada Allah, sehingga memiliki imunitas dan terselamatkan dari penyelewengan baik internal ataupun konspirasi dari eksternal. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.